Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau sharing nih, sedikit berbagi ilmu mengenai persetangan. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu, gua nggak bermaksud sok tahu atau lebih tahu dari kalian. Gue cuma ngasih tauin sedikit yang gua tahu. Langsung aja, kagak pakai lama. Seperti yang teman-teman udah lihat nih di meja etalase ini ada setang cepuk. Ya. Kenapa dinamain stang cepuk? Nah, kan emang kalau di dunia pervespaan namanya aneh-aneh ya. Ada stang bagol, ada stang bego, ada stang apa lagi? Jenong, ya enggak? Nah, ini dia nih ada stang tangkep monyet. Nah, ini yang dinamain stang cepuk nih. Stang cepuk, terus jadi merembet ke Vespa cepuk. Asal mulanya itu Vespa cepuk ya dari stangnya, karena stangnya stang cepuk. Nah, kenapa dinamain cepuk? Cepuk itu kalau teman-teman bisa browsing-browsing, cepuk itu apa ya? Kayak kotak gitu, tempat sesuatu biasanya perhiasan atau sesuatu gitu dibuka jadi kayak ada tangkepannya. Tuh. Jadi setang cepuk itu ada yang bilang stang tangkep, ada yang bilang stang cepuk gitu ya. Nah, cuman sekarang yang lebih populer itu cepuk, stang cepuk. Jadi gini nih teman-teman nih, ini bisa dibuka. Nah, ya kan? Tuh, ya kayak cepuk gitu. Beda ya sama celepuk beda. Kalau celepuk itu anak burung hantu kayaknya ya. Ini cepuk ya. Tuh. Tuh. Cepuk juga beda, cepuk, ya kan? Jadi ada kaknya ya, cepuk. Nih, tuh ya, jadi gitu. Jadi buka. Nah, ini peruntukannya untuk yang seperti ini ya. Ini untuk VNB 1 dan VNB 2. Gitu. Jadi VNB itu sampai 6. Kalau gue kagak salah ya. Jadi VNB 1, VNB 2, VNB 3, VNB 4, VNB 5, VNB 6 gitu. Jadi kita nggak bahas itu, kita bahas persetangan. Nah, yang pakai stang cepuk gini atau stang tangkap kayak begini, VNA juga pakai. Cuman VNA kita bilangnya stang buta gitu, tangkap buta karena dia nggak ada speedometernya. Jadi dia langsung polos aja. Jadi lebih irit ya, dia nggak pakai speedometer gitu. Nah, yang pengen gue jelasin ke temen-temen, ya kan, karena harga Vespa cepuk sekarang udah bukan kayak ulet keket lagi ya, tapi mungkin udah kayak roket, melesat gitu, melesat banget, kenceng banget. Oke, langsung aja pembahasan itu selingan. Jadi kenapa gue perlu banget, karena semakin banyak permintaan Vespa, semakin tinggi demand-nya, semakin banyak orang yang ingin memiliki, dan semakin susah barangnya, harganya semakin gak keru-keruan. Nah, kenapa gue pengen sharing? Karena lu bayangin aja teman-teman, yang materialnya stang, yang materialnya babet aja itu bisa direpro, apalagi ini cuman bahannya kaleng. Jadi ini materialnya kaleng ya teman-teman. Tuh, apa ya, bukan kaleng ya, kalau kaleng kayak kaleng kerupuk gitu ya, plat lah, plat. Ini materialnya plat, apalagi materialnya plat itu akan gampang banget. Nah, untuk stang cepuk itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama jelas kepalanya nih, headnya, atau gue bilangnya tangkepannya. Kemudian ini bonggolnya. Bonggolnya ini buat bagian tengah, buat ngejepit porek. Di porek masuk sini, di porek ya, ini porek. Dan ini buat kiri kanan. Kiri kanan ini buat setangnya, buat handlebarnya masuk ke dalam. Bagian sini buat ngunci tangkepannya. Jadi tangkepannya nanti di sini. Nah, ini bagian berikutnya adalah sticknya. Jadi yang utamanya 3 bagian ini nih, kan? Speedometer, headlamp, saklar, grip itu biasanya dijual terpisah. Walaupun sekarang juga ada yang jual nih tangkepannya aja, bonggolnya aja, atau sticknya aja gitu. Nah, kita ulas dulu dari bonggolnya. Nah, ini teman-teman bonggolnya.
Kebetulan beberapa waktu kemarin gue baru aja diminta tolong sama seorang sahabat buat ngecek Vespa cepuknya, dan langsung aja gue buka gitu. Jadi dari setang itu udah kelihatan, tapi kita nggak bisa langsung menjustify karena kan namanya bahan kaleng ya, bisa aja cuma timbang bikin cetakan begini doang, press juga bisa gitu kan. Dan ini dia masih nempel kan. Kalau ngecek punya orang yang enak ya kacanya dibuka, kita lihat dulu bonggolnya, karena ini menurut gua nih utamanya ya kan, walaupun nggak kelihatan ini utamanya. Nah buat teman-teman, bonggolnya materialnya beda banget. Memang kadang-kadang gue suka bilang gini, auranya beda, auranya nggak dapet gitu kalau gue suruh ngecek sih ya, bahasa gue gitu ya. Itu sebenarnya karena kita sering lihat aja, kita pernah ngeliat, jadi begitu kita ngeliat yang berbeda, kayaknya bukan nih gitu. Jadi di seolah-olah kan auranya beda, padahal itu penglihatan kita nggak sama dengan apa yang pernah kita lihat orisinilnya gitu. Nah untuk teman-teman yang baru belajar juga, teman-teman nggak harus Bang Iman mah enak, udah pernah punya, udah pernah ini jadi tahu. Enggak juga. Teman-teman, caranya kalau teman-teman ke event, teman-teman tuh liatin tuh kalau ada kontes. Belajar dari situ. Belajar, lihat yang orisinal itu, lihat dari situ. Memang sih bagian dalam itu agak susah ya. Nah, kalau untuk bagian dalam sekarang zaman udah canggih, teman-teman bisa pantengin YouTube channel, atau teman-teman boleh bertanya ke orang-orang yang menurut teman-teman asik atau bisa bertukar ilmu masalah dunia pervespaan. Langsung aja, jadi di bonggolnya, jadi begitu gue buka nih, mereket kembali lagi ke yang gue ngecek teman gue. Jadi gue ngelihat gininya aja nih, nggak ada marking itu tanda. Biasanya kalau di setang babet itu marking itu biasanya suka ada kan di sininya, di dalamnya kan, entah di dalam sini kode angka atau di ujung sininya nih ya kan, itu suka ada kode-kodenya gitu, atau marking gitu, atau kalau bahasa gue kadang omong-omongannya. Nah untuk Vespa cepuk ini ada omong-omongannya nih di bagian sini ya, sama di bagian sini tuh. Nih mungkin kameramen boleh dideketin biar tampak. Angkat ke sini, bawa aja kameranya, nggak apa-apa, biar kelihatan pemirsa. Nih ya, ini di sini ada nih. Ini di sini ada marking, tuh ada omong-omongannya di sini, ya. Di sini juga ada omong-omongannya, tuh ada kodenya. Terus kalau ini posisi lagi di dalam, semua bang ngecek gitu ya, ini lagi di dalam begini. Ini kan ada klipnya, jadi ini klipnya nanti masuk ke sini sih ya. Ini kan ada klipnya. Teman-teman tuh bisa lihat tampak kilas nih kodenya, dan teman-teman juga bisa pakai feeling tangan teman-teman nih diginiin nih. Jadi dia nggak smooth, dia kayak kulit jeruk gitu. Jadi dia nggak smooth kayak begini nih. Smooth nih kan smooth ya. Apa smooth? Kok smooth ya? Halus. Semut kriminal. Jadi diginiin tuh kayak ada kulit jeruk gitu materialnya gitu. Apalagi kalau sudah copot kayak begini ya, ini bobotnya juga beda kalau sama yang abal-abal. Kalau udah terpasang mungkin sepintas nggak kelihatan. Nah ini untuk ininya ya. Untuk terus teman-teman juga bisa dicek di drat-dratnya. Biasanya kalau yang abal-abal ya katrok lah gitu. Maksudnya nggak presisi atau kurang cihuy lah. Nah ini udah kelar kita bahas. Sekarang tangkepannya. Nah ini yang tangkepannya menurut gue sih gampang banget di repronya. Cara ngeliatnya gimana bang? Nih sepintas kayak begini aja ya. Nih harus ada klipnya, ininya ada ya kan. Terus tajem-tajemannya juga dilihat masih presisi enggak, bautnya ya kan. Nih ini juga belakangnya, cantuman-cantumannya ya kan. Nih ya, terus masih ada giniannya enggak nih, karena ini buat nguncinya nih, buat ngunci ke headnya. Teman-teman perhatiin las-lasannya. Nah tapi yang susah banget yang ini kan udah tahun lama ya, walaupun
nggak semuanya begini gitu. Tapi dengan adanya begini, dengan adanya gerenjel-gerenjel di sini, dengan korosi, itu menandakan dia udah kemakan zaman. Itu tuh yang agak susah untuk dibikin gitu ya, secara bikinan gitu. Jadi malam ini kayak gini-gini nih. Ini tips aja. Kayak kelihatan nggak gerenjel-gerenjel? Nah ini yang luar nih. Walaupun kalau di luar dia akan ketutup dempul biasanya, gitu. Karena untuk bikin itu tuh, untuk ngebikin makan gitu kan, ya kan karat itu kan susah. Ya masa lo harus karatin dulu, walaupun dari zaman dulu kegilaan-kegilaan seperti itu udah ada. Mungkin teman-teman pernah dengar selentingan ada sebuah Vespa yang dipendem di tanah cuman biar dapet efek crustinya gitu. Dulu hal-hal kayak gitu pernah terjadi gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau ngelihat tangkepannya, ya, ini tangkepannya, ini masih ada klipnya, ya, nih. Nah, tangkepan ini banyak juga nih aftermarketnya. Nah, itu dia. Jadi kameranya boleh mundur sedikit biar nggak goyang-goyang, biar yang nonton kagak isut. Nah, gitu, biar nggak goyang-goyang. Ntar ngedit lagi jadinya udah 40 lurus belum? Udah. Nah, jadi ini ada aftermarketnya teman-teman. Stang ini. Kalau teman-teman dapat aftermarket masih mending dah. Gue dulu sempat jual juga yang aftermarket. Itu presisi banget, sama banget. Apa ya? Kalau mirror, karena istilahnya kalau di barang-barang KW itu kan mirror ya. Tapi kalau mirror itu kan jadi kebalik. Jadi ini 1:1-nya aftermarketnya ada, gitu. Nah kalau udah naik cat, udah kusut. Kalau teman-teman dapat yang aftermarket masih mending lah, masih presisi itu barang. Cuman kalau teman-teman dapat yang bikinan, ya beda banget dah. Tampilannya juga nggak pas, di ngeplekinnya juga nggak ngeplek gitu. Kalau ini ngeplek banget, jadi pas dimasukin sejodoh gitu dia. Pas dimasukin dia harus ngeplek ya teman-teman ya. Antara atas dan bawah tangkepannya harus ngeplek. Nah, kita pinggirin dulu, nanti kita rakit. Masuk ya ke bagian ketiga. Ini adalah sticknya. Ada sol sepatu lewat dulu, nggak apa-apa. Anggap aja iklan. Nah ini stick kanan. Stick kanan itu tempat buat ngegas, grip gas. Nah ini tampakannya nih teman-teman. Jadi teman-teman harus ada lihat ininya ya. Nih, ini buat kuncian ke bonggolnya. Ya, ini buat kuncian ke bonggolnya. Nah, teman-teman bisa perhatiin ininya juga bahannya bukannya babet tapi kaleng. Ya, ini bahannya kaleng. Tuh. Jadi ininya juga bukan babet ya. Sama, setik ininya juga. Tuh. Tuh. Ya, Bang, ini kenapa yang punya lu mengkilat banget nih, kayaknya dipoles nih sama yang jualnya, dipoles jadi mengkilat, tapi masih ada korosi-korosinya di sini menandakan barang lama korosinya, ya kan? Ini barangnya, kita langsung rakit aja ya. Nah teman-teman nih, nanti pada saat dipasang jangan kaget karena untuk posisi setik sebelah kanan atau grip gas untuk Vespa cepuk itu dia nggak lurus kayak VBB atau selain cepuk gitu ya, yang stangnya babet, bahkan VGLA, VGLB pun dia lurus gitu. Tapi kalau cepuk dia agak turun. Nah itu teman-teman ya, nggak percaya langsung aja kita terapin. Nah ini bautnya nih, bautnya pakai baut 8. Kita terapin dulu ke bonggolnya. Jadi ini dimasukin. Nah ini sini ketemu ya teman-teman ya. Nih kelihatan nggak tuh kameramen? Kelihatan ya masih ya. Ini dari sini ketemu nih tuh. Ya masukin, cop, masukin baut 8-nya di sini.
Jadi bautnya itu dua teman-teman, maksudnya dua bagian. Di bawah buat tangkepannya, di kanan buat sticknya. Nah ini kita pasang, ambil kunci 8. Ini harus pakai kacamata. Nah, mata gue udah sawer, nggak kelihatan. Nanti dicepetin aja ya, ini biar ini doang. Oke, taruh kata udah, taruh kata udah. Nah, ini udah pasang kan yang sebelah sini kan. Nah, ini tinggal pasang aja kalau ini mah. Nah, ini ada klepannya nih, samain sejajar. Ini ada klem kalau ini. Ini sebenarnya ada teflonnya lagi teman-teman nih, warna putih ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tuh, kancing. Baru ini dimasukin ke bawah. Klep. Nah, ini dibautin lagi ke sini. Teman-teman harus Nah, ini harus sama. Harus presisi. Nih, teman-teman bisa lihat ya kepresisiannya. Kita pasang lagi bautnya, jangan lupa pakai ringnya. Ini pasang baut 8. Kita pasang satu aja ya, ini kan buat contohin doang. Harus kenceng, nggak bisa boleh kenceng. Yang enak nih pakai kunci sok, ya 8 ya, jadi lebih muternya lebih gampang. Udah nih, belum terlalu kencang tapi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, ini bautnya 2, masih ada satu lagi belum gue pasang ya. Jadi pada saat dipasang ini harus pasang ini harus pas, karena kalau enggak meleset sedikit atau enggak presisi dia bakal mentok ke tiang kor, makanya harus presisi. Nah kalau udah begini, ini tangkapannya kita pasang. Nah, ini teman-teman, coba kameramen kesini biar kelihatan. Nah, ini teman-teman, ini locknya, ini fungsinya, ini lock. Lock tuh apa? Kuncian. Jadi ini dimasukin ke sini, tuh, baru nih dikunci. Oh, ya, jadi ini ngelok, ngelok tuh. Dan ini harusnya lurus karena ini kan tadi belum dibaut satu ya. Tuh, jadi posisi seperti ini. Ini dia stang tangkap. Tuh. Ya, dan tadi kan gue bilang kan posisi tempat saklarnya ini dia miring ke bawah. Miring ke bawah, nggak lurus kayak VBB atau GL, VGLA atau VGLB. Jadi dia beda sama VBB, jadi dia miring begini. Nah itu nanti akan berpengaruh ke spionnya. Gue buka dulu kacamatanya. Jadi nanti spionnya juga beda. Spion cepuk, spion tusuk ya. Spion tusuk cepuk sama spion tusuk VBB itu beda. Nah untuk stang cepuk sementara segini dulu. Mungkin yang kelewat ini 3 speed ya teman-teman. Jadi ininya 3, 1, 2, 3 ya. Itu aja sih. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain, boleh tulis di kolom komentar yang berkaitan mengenai persetangan. Kalau gue tahu,
gue pasti akan jawab. Kalau gue nggak tahu, gue akan bilang nggak tahu. Gue nggak bermaksud lebih tahu dari kalian, gue nggak pengen sok tahu lah. Gue cuma sharing kok sedikit yang gue tahu, itu aja sih. Kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada perbedaan, bang, menurut gue mah nggak begitu, atau yang bener begini, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar, kita sama-sama belajar. Gue Eman Vigano, Ras 3 Rasi. Yang belum subscribe, gue udah subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa. Dijegugin aja. Ciao.